Saya tuh selalu terkagum-kagum dengan Gus Baha. Dapat saja dia kisah dari Al-Quran untuk dia jadikan sebagai nasihat buat kita semuanya. Jadi saya ingin memulai dengan mensyarah itu. Dua orang berselisih, satu kaya raya, satu miskin. Dia datang ke Nabi Daud. Kita perhatikan ucapannya. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah. Dia berselisih, tapi dia berkata, saudaraku ini. Ya, kendati berselisih, dia masih berkata, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing. Saya punya cuma satu. Dia mau yang satu itu juga dia ambil. Kita lihat lebih jauh. Nabi Daud begitu mendengar, dia lantas memberi putusan. Qad zalamaka bisu'ali na'jatik. Dia telah menganiaya kamu dengan menuntut dia punya yang satu itu. Kita lihat, benar nggak Nabi Daud ini? Tidak. Dia sadar bahwa dia telah memberi putusan sebelum mendengar dari pemilik 99. Apa maknanya? Jangan cepat-cepat beri putusan. Dengar dari seluruh pihak, baru beri putusan. Yang saya ingin katakan, kalau kita merujuk baik kepada kitab suci maupun kepada kearifan lokal, semua problema kita dapat terselesaikan dengan syarat kita menganggap yang tidak sependapat dengan kita adalah saudara kita, dan ya kan? Dan berusaha mencari solusinya dari tuntunan Tuhan dan kearifan lokal kita. Dan itu sangat banyak. Ini saya kira satu yang saya ingin menjadi mukaddimah dari apapun namanya, untuk kita menghadapi ini, merawat. Ini kan setelah pemilu ya katanya. Saya terkesan begitu. Saya ingin berkata demikian lagi. Ada satu kearifan yang dikemukakan oleh kitab suci yang mungkin juga kita semua perlu sadari supaya terawat ini ukhuwah. Apa itu? Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk menyampaikan, untuk berucap dan menyampaikan, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan seterusnya. Sampaikan, Allah pemilik kekuasaan. Dia yang memberi kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia mencabut, dia katakan mencabut. Kenapa dia katakan mencabut? Karena yang kuasa biasa tidak mau kecuali dicabut. Mencabut kekuasaan dari apa yang dia kehendaki. Dia yang memuliakan, dia yang menghinakan. Tetapi ingat, di dalam genggaman Tuhan kebajikan itu, apa maknanya? Ikuti tuntunannya, pada akhirnya kamu mendapat kebajikan. Baru dia lanjutkan, sampaikan juga, wahai Tuhan, Engkau memasukkan malam di dalam siang, memasukkan siang juga di dalam malam. Engkau menghidupkan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Apa maknanya ini? Kata sementara pakar, inilah isyarat tentang teori dialektika. Jangan pernah menduga bahwa sesuatu yang sudah tidak ada harapan tidak mungkin muncul lagi, karena Tuhan menghidupkan dari yang mati. Ikuti saja tuntunan Allah. Nah, apa tuntunan Allah? Ini tadi sebagian yang dikemukakan. Usahakan islah, usahakan perdamaian, usahakan merawat persaudaraan. Oke. Kemudian Nabi bersabda, sebagaimana keadaan kamu, begitulah ditetapkan penguasa kamu.
kama takununa yuwalla alaikum. Hei, apapun, siapapun yang berkuasa, kekuasaannya bersumber dari Tuhan. Walaupun yang berkuasa itu menentang Tuhan. Itu Namrud, musuhnya Nabi Ibrahim, itu diberi kekuasaan oleh Tuhan. Tetapi ingat, dia yang memuliakan dan dia juga yang menghinakan, dia yang mencabut. Karena itu saya ingin berkata begini, apapun hasil akhir pemilu kita, apapun hasil akhirnya, apakah calon Anda yang menang atau dia yang kalah, ketahuilah bahwa itulah cermin dari masyarakat kita. Sebagaimana keadaan kamu, kalau Anda baik, maka itulah cermin kebaikan. Tapi kalau Anda anggap buruk, itulah cermin masyarakat kita. Kalau itu cermin masyarakat kita, maka terimalah dengan legowo, tetapi usahakan untuk memperbaiki. Jangan sampai ukhuwah ini, karena ini modal kita nih, ukhuwah ini modal kita. Nah, yakinlah bahwa di tangan Tuhan kebajikan itu. Yakinlah. Nah, satu hal lagi. Kalau Anda tidak berhasil, Tuhan yang akan menetapkan buat Anda bantuannya. Yakin itu. Itu ada di Al-Quran, itu dikatakan begini. Wa in kadu la yastafizunaka liyukhrijuka minal ard idzan la yalbasuna ilaka. Mereka itu hampir saja menjadikan engkau gelisah. Masyarakatmu gelisah dalam ketakutan. Kalau itu terjadi, yakinlah rezimnya pasti runtuh. Itu hukum kemasyarakatan. Jadi kembali pada tuntunan agama. Apapun hasilnya, kita terima sambil berusaha untuk memperbaiki. Sambil menjaga ukhuwah ini. Karena inilah modal kita. Kita tidak ingin ada dari luar. Mari kita selesaikan persoalan kita di dalam. Itu saya kira yang benar. Sekarang saya ingin berbicara sedikit tentang apa sih ukhuwah itu. Apa itu ukhuwah? Ukhuwah itu dari segi bahasa berarti persamaan. Kita semua sama. Apapun persamaan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, maka itu saudaranya. Semakin banyak persamaan, semakin kukuh persaudaraan. Saudara itu dari bahasa Sanskerta. Saudara atau saudara, katanya artinya serahim, sama-sama rahimnya. Kita serahim. Nah, kemudian berkembang maknanya, sebagaimana perkembangan bahasa. Jadi ada persamaan. Saya memperoleh kesan bahwa saudara itu adalah yang seudara dengan Anda. Saudara. Binatang itu saudara kita, sama-sama kita. Wa ma min ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidak ada suatu burung yang terbang dengan kedua sayapnya di udara kecuali sama-sama kamu. Itu saudara kita. Setan itu, orang yang boros itu saudaranya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi siapapun yang seudara dengan Anda adalah saudara Anda. Saudara kita. Binatang saudara kita. Tumbuhan saudara kita karena dia saudara. Bahkan dalam ajaran Al-Quran, batu pun bisa menjadi saudara kita. Gunung itu mencintai kita. Uhudun yuhibbuna. Dia juga dalam dua tanda petik hidup. Hidup. Semua saudara kita. Apalagi, kemudian karena itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam persaudaraan itu. Salah satu di antaranya adalah saudara sebangsa. Kita sama-sama. Apa itu bangsa? Beda-beda definisi para pakar tentang bangsa. Tetapi yang jelas, dengan bangsa, lahir bangsa dari adanya persamaan. Sama dengan saudara. Boleh jadi persamaan sejarah, persamaan budaya, persamaan cita-cita. Kita sebagai bangsa banyak sekali persamaan kita. Bahasa lebih penting bahasa pikiran daripada bahasa lisan. Harus menyatu kita. Karena itu dalam konteks persaudaraan sebangsa kita harus mencari titik temu. Tanpa titik temu kita tidak bisa mewujudkan persaudaraan sebangsa. Saya teringat
Sayyidina Ali pernah berkata begini, penyakitmu disebabkan olehmu, obatnya ada di tanganmu, tapi engkau tidak sadari. Jangan sampai kita seperti itu. Penyakit kita disebabkan oleh kita sendiri. Obatnya ada di tangan kita, tapi kita abaikan obat itu. Saya kembali, kita punya titik temu. Sebagai bangsa, titik temu kita Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu titik. Bisa kita berbeda-beda penafsiran tentang apa arti ketuhanan yang Maha Esa. Bisa beda. Dalam Islam aja beda-beda itu. Tetapi kita percaya Tuhan. Bisa beda-beda kita dalam mengartikan Maha Esa itu apa. Tetapi kita percaya ada penguasa. Itu titik kita. Titik, Anda menulis kata dimulai dari titik. Apa yang Anda tulis terserah, asal mulai dari titik Tuhan. Kalau tidak mulai dari Tuhan, no. Itu kesepakatan kita. Anda mengakhiri kalimat dengan titik. Jangan pakai koma. Kalau begitu, Tuhan adalah pangkalan tempat bertolak dan pelabuhan tempat bersau. Kita berbeda, mari kita kembali kepada tuntunan Tuhan. Itu kesepakatan. Yang tidak mengakui ini di luar bangsa Indonesia. Kemudian ada kemanusiaan. Kesepakatan. Kemanusiaan itu mendahului keberagamaan. Mendahului keberagamaan. Anda mau pergi sholat Jumat, di tengah jalan ada orang yang ketabrak yang perlu ditolong. Apa Anda pergi sholat Jumat? Atau tolong ini? Anda mau sholat, mau berwudu, ada air. Kalau Anda pakai, ada yang mau minum yang kehausan. Jangankan manusia, anjing kehausan, mau minum. Anda kasih dia minum atau gunakan untuk berwudu. Kemanusiaan itu tidak hanya tertuju pada manusia. Tertuju kepada seluruh makhluk. Tidak ada kerakyatan. Ya kan? Persatuan dulu, kerakyatan. Saya itu merenung-renung tentang apa yang dirumuskan dan menjadi kesepakatan kita tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Luar biasa, luar biasa. Tahu apa arti rakyat? Rakyat itu dari kata riayah, ra'in. Pengembala itu dinamai ra'i. Yang memelihara, memberi makan, melindungi. Rakyat itu harus dipelihara, dilindungi, dijaga. Itu kerakyatan. Dipimpin hikmah. Tahu apa itu hikmah? Hikmah itu terambil dari akar kata yang berarti kendali. Hikmah itu sinonim dengan siasat. Siasat itu terambil dari kata ya susu sais. Dalam bahasa Indonesia ada sais. Delman, pengemudi. Yang bersiasat harus menjadi seperti pengemudi. Apa syaratnya? Dia harus kenal fungsi-fungsi dari kendaraan yang dia akan gunakan. Dia harus tahu ini rem, ini apa namanya, dan sebagainya, ini mesin. Kalau dia tidak tahu, tidak boleh dong mengemudi. Ada lagi, bukan cuma tahu, punya pengalaman dalam hal itu. Anak kecil, anak saya tahu itu, ini rem, ini klakson, ini. Tapi dia tidak tahu menggunakannya, tidak boleh mengemudi. Ada lagi, ada. Dia harus tahu jalan, dia harus tahu arah. Kalau dia tidak tahu arah, kemana kita mau pergi? Jangan bersiasat. Itu bukan hikmah. Ada lagi, ada. Mengemudi itu ada seninya. Bukan asal, ya ada seninya. Ada lagi, satu lagi. Dan ini yang hilang dari kita. Apa itu? Akhlak. Mengemudi itu perlu akhlak. Jangan bunyikan klakson malam-malam. Jangan menyalip dari sebelah kiri. Ada akhlak. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Oleh siasat yang syaratnya seperti ini. Baru dalam permusyawaratan. Musyawarah itu apa? Musyawarah itu pada mulanya berarti mengambil madu dari sarangnya. Siapapun yang menemukan madu itu milik bersama. Karena itu Nabi bersabda, orang beriman itu seperti lebah. Bagaimana lebah? Dia selalu berada di tempat yang bersih.
Kalau dia hinggap di dahan, dia tidak merusak. Ya, tebak. Kalau dia menemukan kuntum bunga, dia tidak ambil sendiri. Dia menari-nari panggil yang lain, mari bersama-sama mengambil. Dia tidak mengganggu yang tidak diganggunya. Tetapi kalau dia menyengat, sengatannya obat. Itulah musyawarah. Saya ingin kembali berkata bahwa sebenarnya problema kita, kalau kita punya problem, boleh jadi kita tidak tahu penyakit kita apa. Dan kalau kita tahu, kita lupa bahwa obatnya ada pada diri kita. Kembali deh ke Pancasila, laksanakan itu secara baik dan benar.